Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teli Sofyandi dengan NIM 17210344. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit metode sorting pada pertemuan 11. Pengertian dari metode sorting adalah proses pengurutan sederetan data ke dalam suatu urutan tertentu. Data yang diurutkan bisa berupa data bilangan, data karakter, maupun data string. Macam-macam metode sorting adalah selection sorts, bubble sorts, insertion sorts. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan selection sorts. Jadi teknik atau cara kerja pengurutannya dengan pemindahan data terkecil untuk kemudian dibanding dan ditukarkan dengan elemen pada data awal dan seterusnya sampai menghasilkan pola data yang disorting. Cara prinsip kerjanya, satu, pengecekan dimulai dari data ke 1 sampai dengan 1 data ke n. Yang kedua, tentukan indeks bilangan dengan nilai terkecil. Yang ketiga, tukar bilangan pada indeks tersebut dengan bilangan pada posisi awal iterasi. Yang keempat, ulangi langkah di atas sampai bilangan berikutnya. Berikut contoh dari kasus selection sorts. Di sini ada angka 20, 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Kita akan mengurutkan angka terkecil hingga terbesar. Angka pertama, tukar angka 22 dengan angka 2. Karena angka 22 lebih besar dari angka 2, jadi angka 22 ini ditukar dengan angka 2 dan angka 22 ini taruh di belakang dan 2 ini ditaruh di depan. Maka jadilah pertukaran. Angka kedua, angka terkecil kedua ditukar dengan angka 3. Karena angka 10 lebih besar dari angka 3, maka angka 3 kita tukar dengan angka 10. Maka terjadilah pertukaran lagi. Langkah ketiga, tukar angka 15 dengan angka 8. Karena angka 15 lebih besar dari angka 8, maka terjadilah pertukaran. Maka angka 8 dipindahkan ke angka 15. Karena data sudah terurut dari yang terkecil hingga terbesar, jadi tidak ada pertukaran. Dan inilah hasil dari selection sorts. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bubble sorting. Bubble sorting ialah pengurutan dengan membandingkan data nilai elemen yang sekarang dengan data nilai elemen-elemen berikutnya. Pembandingan elemen dapat dimulai dari awal atau mulai dari akhir. Apabila elemen yang sekarang lebih besar untuk urut menaik atau lebih kecil untuk urut naik dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar. Tapi jika tidak, maka posisinya tetap. Cara kerjanya sama dengan selection sorts, tapi bubble sorts ini langkahnya lebih panjang. Jadi prinsip kerjanya pengecekan mulai dari data ke 1 sampai data ke n, bandingkan data ke 1 dengan data sebelumnya, dengan data sebelahnya. Jika lebih besar, maka pindahkan bilangan tersebut dengan bilangan yang ada depannya. Jika lebih kecil, maka terjadi pemindahan. Ulangi langkah 1 sampai dengan 4 sebanyak 1 kali dengan jumlah data dikurang 1 setiap iterasinya. Berikut kasus contohnya.
Berikut contoh kasusnya. Di sini ada angka 5, 7, 3, 2, dan 4. Jadi angka 5 ini dibandingkan dengan angka 7. Jika angka 5 lebih kecil daripada 7, maka tetap posisinya. Lalu yang selanjutnya, kita bandingkan dengan angka yang sebelahnya, 7 dengan 3. Jika angka 7 lebih besar dengan 3, maka angka 3 dipindahkan ke angka 7. Selanjutnya, bandingkan dengan angka yang sebelahnya. Jadi 7 ini lebih besar dari dengan angka 2. Jadi ditukar dengan angka 2. Jadi 7 pindah ke angka 2. Selanjutnya, melakukan perbandingan dengan angka yang di sebelahnya. 7 dengan 4, karena 7 lebih besar dari angka 4, maka terjadi pertukaran. Maka hasil iterasi 1 adalah 5, 3, 2, 4, dan 7. Selanjutnya kita akan mengurutkannya kembali. 5 kita bandingkan dengan angka sebelahnya. Karena angka 5 lebih besar dari angka 3, maka terjadi pertukaran. Maka angka 5 dan 3 kita tukar. Selanjutnya angka 5 dan angka 2. Maka angka sebelahnya ini lebih kecil daripada angka 5. Maka terjadilah pertukaran antara angka 5 dan angka 2. Selanjutnya angka 5 dan angka 4. Maka terjadilah pertukaran karena angka 5 lebih besar dari angka 4. Selanjutnya 5 dan 7. Karena 5 lebih kecil daripada 7, maka posisinya tetap. Selanjutnya iterasi yang ketiga. 3 dan 2 terjadi pertukaran karena angka 3 lebih besar dari angka 2. Jadi posisi angka 3 dan 2 ini ditukar. Karena data sudah terurut dari yang terkecil hingga terbesar, jadi tidak terjadi lagi pertukaran. Maka hasil dari bubble sorting dari ini adalah 2, 3, 4, 5, dan 7. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Kak Dika atas penjelasannya barusan. Izinkan saya untuk mengambil alih presentasi ini. Algoritma berikutnya adalah algoritma bubble sort dari belakang. Bubble sort ini juga secara ascending, sama juga seperti di bubble sort dari depan tadi. Yang membedakan hanya cara perbandingannya dari belakang. Namun, untuk pengurutannya tetap dari terkecil hingga terbesar. Prinsip kerja bubble sort dari belakang ini adalah, pertama, dilakukan pengecekan dari terakhir hingga data awal. Yang kedua, bandingkan data ke N atau dengan data di samping kirinya. Berbeda dengan bubble sort dari depan tadi ya. Ketiga, jika lebih kecil, maka pindahkan bilangan tersebut dengan bilangan di samping kirinya. Sehingga lama-kelamaan yang paling besar akan ke belakang. Keempat, jika yang data di belakang lebih besar, maka tidak akan terjadi pemindahan. Dan kelima, ulangi keempat langkah di atas sebanyak N minus 1 dengan jumlah data dikurangi 1 setiap iterasi. Contohnya, mari kita lihat di slide berikut. Bubble sort dari belakang.
Iterasi 1. Lakukan perbandingan data nilai akhir dengan data di depannya. Karena data 4 tidak lebih kecil dari data 2, maka tidak terjadi pertukaran. Lakukan perbandingan data 2 dengan data di depan. Karena data 2 lebih kecil dari data 3, maka terjadilah pertukaran. Lakukan perbandingan data nilai 2 dan data di depannya. Karena data 2 lebih kecil dari data 7, maka terjadilah pertukaran. Lakukan perbandingan data nilai 2 dengan data di depannya, yaitu 5. Karena data 2 lebih kecil dari data 5, maka terjadilah pertukaran. Maka hasil iterasi 1 adalah 2, 5, 7, 3, dan 4. Karena data 2 sudah paling kecil, maka selanjutnya tidak perlu dilakukan perbandingan kembali. Karena setiap iterasi data akan dikurangi 1. Iterasi 2. Kembali lakukan perbandingan data akhir dengan data di depannya. Karena data 4 tidak lebih kecil dari data 3, maka tidak terjadi pertukaran. Lakukan perbandingan data 3 dengan data di depannya, yaitu 7. Karena data 3 lebih kecil dari data 7, maka terjadilah pertukaran. Lakukan perbandingan data 3 dengan data di depannya, yaitu 5. Karena data 3 lebih kecil dari data 5, maka terjadilah pertukaran. Maka hasil iterasi 2 adalah 2, 3, 5, 7, dan 4. Iterasi ketiga. Kembali lakukan perbandingan data akhir dengan data di depannya. Karena data 4 lebih kecil dari data 7, maka terjadilah pertukaran. Lakukan perbandingan data 4 dengan data di depannya, yaitu 5. Karena data 4 lebih kecil dari data 5, maka terjadilah pertukaran. Karena data sudah terurut dari yang terkecil hingga terbesar, jadi tidak terjadi lagi pertukaran. Maka hasil dari bubble sorting dari belakang adalah berikut. 2, 3, 4, 5, dan 7. Baik, saya akan menjelaskan insertion sort. Algoritma ini merupakan pengurutan data yang membandingkan data dengan dua elemen data pertamanya. Insertion sort adalah menginsert. Kalau di bubble sort sebelumnya kita akan melakukan pertukaran. Kalau di insertion sort kita akan menggesernya. Sisipkan data tersebut di posisinya, lalu geser data yang ada di belakangnya. Insertion sort. Iterasi 1. Lakukan perbandingan. Karena indeks 7 tidak lebih kecil dari data awal 5, maka tidak terdapat berikut. 5, 7, 3. Iterasi 2. Lakukan indeks. Hasil iterasi 2 adalah 3, 5, 7, 2, dan 4. Iterasi ketiga. Lakukan perbandingan. Maka terjadilah sisipan. Dua, 3, 5, 3. Dapat jika tidak akan membuatnya dengan data awal selanjutnya, yaitu indeks 4 lebih kecil dari data awal 5, kita sudah terulang lagi persis adalah berikut. Dan 7. Indeks metode sorting. Bubble sorting membutuhkan waktu komputasi paling lama. Sedangkan insertion sort dan selection sort memiliki kompleksitas yang sama dengan bubble sort, tetapi waktunya lebih cepat. Baik, terima kasih.